Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya, Windita Apsari, untuk mempresentasikan mengenai model evaluasi 5 Level ROI Model yang diprakarsai oleh Jack Phillips. Evaluasi yang sering dipahami selama ini dalam dunia pendidikan adalah terbatas pada penilaian saja. Penilaian ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Ketika sudah dilakukan penilaian, dianggap sudah melakukan evaluasi. Pemahaman demikian tidaklah terlalu tepat. Pelaksanaan penilaian cenderung hanya melihat capaian tujuan pembelajaran saja. Padahal, dalam proses pendidikan tersebut bukan hanya nilai yang dilihat, tetapi ada banyak faktor yang membuat berhasil atau tidaknya sebuah program. Penilaian hanya bagian kecil dari evaluasi. Evaluasi juga harus dipahami sebagai bagian dari supervisi. Evaluasi tidak hanya berurusan pada nilai yang diukur berdasarkan penyelesaian soal-soal, tetapi evaluasi program pendidikan akan mengkaji banyak faktor. Metode dari Jack Phillips ini merupakan metode yang paling luas digunakan untuk mengevaluasi program training dan program perbaikan kinerja. Phillips menambahkan ROI atau Return of Investment sebagai level kelima, memperkenalkan bahwa untuk memindahkan level keempat ke level kelima, pengukuran level keempat harus dikonversi ke nilai moneter atau nilai uang. Seluruh biaya harus dicatat. Keuntungan intangible harus diidentifikasi dan keuntungan moneter dibandingkan dengan biaya. Karena itu, mengkombinasikan pendekatan Kirkpatrick dengan benefit cost analysis untuk memastikan keseimbangan pengukuran dilaporkan. Langkah-langkahnya sendiri ada 5. Yang pertama, reaction and plan action. Kemudian yang kedua ada learning. Yang ketiga ada application and implementation atau behavior. Yang keempat ada business impact atau result. Dan yang terakhir ada ROI atau return on investment. Apa sih yang dimaksud dengan reaction and plan action? Reaction dan plan action itu mengukur atau mengetahui tingkat kepuasan dan reaksi partisipan dalam suatu program, antara lain berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan, proses latihan, materi pelatihan, dan membuat rencana outline yang spesifik untuk implementasi. Sementara untuk learning sendiri adalah tahapan di mana peserta diuji secara tertulis untuk mengetahui sejauh mana materi pelatihan telah diterima oleh peserta. Dengan kata lain, evaluasi terhadap hasil pelatihan yang diantaranya pengetahuan, perubahan sikap, dan psikomotorik peserta pelatihan. Pengukuran dapat dilakukan selama atau setelah pelatihan. Selanjutnya, ada application and implementation, menggambarkan perilaku peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan yang ditunjukkan pada tempat kerja mereka bertugas. Mengukur perubahan kebiasaan dalam proses pelatihan dan progres dengan aplikasi tertentu. Mengukur perubahan dalam kebiasaan dalam pekerjaan dan aplikasi yang spesifik dari materi pelatihan. Yang keempat ada business impact, yaitu mengukur dampak perubahan kinerja peserta pelatihan yang ditunjukkan pada lembaga tempat kerja, baik peningkatan produktivitas, prestasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada ROI atau Return on Investment, membandingkan manfaat program moneter terhadap pembiayaan program. ROI adalah suatu ukuran dalam bentuk keuntungan moneter
yang diperoleh suatu organisasi setelah jangka waktu tertentu sebagai timbal balik terhadap investasi suatu program pelatihan. ROI dihitung berdasarkan estimasi atau data terhadap biaya maupun keuntungan yang berhubungan dengan program pelatihan. Tujuan atau manfaat evaluasi ROI yaitu unit bisnis dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja dan mendorong keberhasilan suatu organisasi. Dalam dunia pendidikan, perhitungan ROI dapat dibandingkan dengan mengkonversi data kinerja peserta pelatihan dengan mengasumsikan bahwa peningkatan kinerja merupakan aset yang tidak terhitung kepada nilai moneter. Ada 4 langkah untuk mengukur ROI pelatihan, yaitu yang pertama, mengisolasi pengaruh pelatihan ke dalam bentuk moneter. Yang kedua, mengkonversi pengaruh-pengaruh pelatihan ke dalam bentuk moneter. Yang ketiga, menghitung biaya pelatihan. Dan yang terakhir, membandingkan pelatihan dengan nilai tambah moneter yang diperoleh sebagai hasil pelatihan. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.